Lo tahu nggak, di kedalaman laut yang gelap dan sunyi, ada ancaman yang lagi bergerak diam-diam, siap ngerubah dunia kita cuma dalam satu malam. Lupakan perang di darat, lupakan konflik di udara. Sekarang, fokus dunia ada di 5 hantu baja raksasa milik Rusia yang tiba-tiba nongol di perairan Atlantik Utara, wilayah yang dijaga ketat NATO. Mereka bukan kapal selam biasa, 2 diantaranya dari kelas Bori, yang tugasnya bawa rudal nuklir antar benua, senjata yang bisa bikin benua hilang dari peta. 3 lainnya Yesan, siluman paling canggih yang Rusia punya. Kelimanya muncul bareng, ngirim pesan dingin ke seluruh dunia. Kami di sini, dan kami bisa. Terus, yang bikin merinding, setelah terdeteksi satelit sebentar, mereka lenyap total. Hilang tanpa jejak akustik, masuk ke mode siluman penuh. Nggak ada yang tahu persis di mana mereka sekarang. Pertanyaannya, kenapa mereka muncul sekarang? Ini cuma latihan rutin, atau test drive sebelum badai kiamat dimulai? Gua kasih tahu lo. Ini bukan cuma soal militer, ini soal politik, ekonomi, dan nasib kita semua. Di saat yang sama, dunia lagi diguncang perang siber, rudal hipersonik Zircon lagi diuji, dan harga minyak dunia langsung naik panik. Satu kesalahan kecil aja bisa memicu bencana global. Dunia lagi berjalan di atas tali tipis, dan di bawahnya, 5 kapal selam nuklir ini lagi menunggu sinyal. Siapkan diri lo, karena di video ini, gue bakal bongkar tuntas fakta kredibel di balik operasi senyap Rusia yang bikin Pentagon dan NATO ketar-ketir. Kita akan bedah kenapa 5 kapal ini bikin dunia ada di ambang perang dingin baru. Tonton sampai habis, karena apa yang terjadi di bawah laut sana bakal nentuin apa yang terjadi di atas kepala kita. Lima kapal selam Rusia yang muncul di Atlantik Utara, itu bukan sesuatu yang biasa guys. Bukan 1 atau 2 kayak patroli biasa. Terus, yang bikin tegang, setelah nongol sebentar, mereka tiba-tiba hilang tanpa jejak. Nggak ada yang tahu persis mereka ada di mana sekarang. Dan itu yang bikin Amerika sama Eropa merinding. Karena satu hal yang pasti, kalau 5 kapal itu beneran bersenjata nuklir, dan lagi nyiapin sesuatu, entah latihan, atau beneran mau ngasih kejutan, dunia kita bisa berubah total cuma dalam 1 malam aja. Jadi, ini beneran cuma latihan rutin, atau ini ancaman nyata sebelum badai besar dimulai? Pertanyaan itu yang sekarang lagi jadi fokus utama para pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika dan petinggi NATO. Beberapa hari terakhir, jagat militer global bener-bener dibuat heboh sama laporan satelit yang menangkap pergerakan 5 kapal selam nuklir Rusia di Atlantik Utara. Gini, biar lu paham kenapa ini gila, biasanya operasi bawah laut itu cuma melibatkan 1 atau paling banter 2 kapal aja. Tapi ini 5 sekaligus, dan bukan kapal ecek-ecek. 2 diantaranya dari kelas Bori, dan 3 lainnya dari kelas Yasen. Nah, kalau lu sedikit paham dunia militer, lu pasti tahu kalau ini udah bukan lagi sekadar patroli laut biasa atau latihan nangkep ikan. Kapal Bori itu kapal selam strategis yang tugasnya bawa rudal nuklir antar benua. Sementara Yasen, itu kapal selam serang paling canggih yang Rusia punya. Ibaratnya ini adalah perpaduan antara penyerang siluman dan peluncur kiamat. Kalau 2 jenis kapal ini jalan bareng, itu udah jadi kode keras kalau Rusia lagi main di level operasi strategis global. Dan jelas, itu tujuannya buat nunjukin taring mereka di mata dunia, terutama ke NATO. Dan lu tahu apa yang bikin situasi ini makin bikin kita nahan napas? Ke-5 kapal ini terdeteksi aktif bareng di area yang dekat banget sama jalur pengawasan NATO. Artinya, ini bukan kebetulan atau salah jalan. Rusia lagi ngirim pesan langsung ke barat, dan pesannya itu jelas banget. Kami masih ada, kami kuat, dan kami bisa muncul di halaman belakang rumah kalian kapan aja. Dari citra satelit yang berhasil bocor ke publik, ke-5 kapal selam itu awalnya muncul di Laut Barents, yang notabene markas utama Armada Utara Rusia. Mereka nongol sebentar, kayak sengaja pamer, sebelum satu persatu ngilang dari pantauan satelit. Tapi yang bikin merinding adalah, setelah 3 hari sunyi senyap, tiba-tiba sinyal akustik dari Atlantik Utara nunjukin pergerakan bawah laut yang konsisten banget sama pola kapal selam nuklir Rusia. Ini mengindikasikan bahwa mereka berhasil lolos dari pagar pengawasan pertama dan sekarang sudah berada di posisi yang jauh lebih berbahaya, siap melakukan manuver yang nggak terduga. Pentagon langsung siaga 1, karena lu harus bayangin, 5 kapal selam kayak gini tuh bisa bawa ratusan hulu ledak nuklir yang siap aktif. Gua kasih hitung-hitungan sederhananya aja ya. 1 kapal Bori itu bisa ngangkut sampai 16 rudal Bulava.
Dan tiap rudal itu sanggup bawa sampai 10 hulu ledak nuklir. Coba lu kaliin sendiri. Itu setara sama daya hancur yang bisa ngabisin seluruh Eropa Barat cuma dalam hitungan menit. Kapal selam ini bukan cuma sekadar senjata, tapi asuransi kiamat milik Rusia. Tapi yang bikin situasi ini makin panas bukan cuma jumlah kapalnya yang banyak, melainkan waktunya yang sangat sensitif. Di saat yang sama, Rusia juga lagi ngelakuin mobilisasi besar di Laut Hitam dan ngirim sistem rudal hipersonik Kinzhal, rudal yang super cepat dan susah dicegat ke wilayah Belarus. Sementara itu, NATO juga lagi gencar-gencarnya latihan di Norwegia dan Islandia. Jadi, ketika kapal selam Rusia nongol di tengah semua ketegangan ini, semua mata langsung beralih ke sana. Karena ini ibarat korek api yang dinyalain di tengah tumpukan bensin. Para analis militer kelas kakap percaya banget kalau operasi ini bukan kebetulan belaka. Rusia tuh sengaja milih waktu di mana semua pihak lagi tegang-tegangnya, di mana sensitivitas politik lagi tinggi banget. Dan kayak yang udah sering mereka lakuin selama ini, setiap langkah militer Rusia pasti punya makna politik yang dalam. Ini bukan cuma latihan militer biasa, tapi ini adalah pesan diplomatik dengan gaya kepalan tangan besi. Pesannya kira-kira begini. Hey, Barat, kalau lu ganggu urusan kami, gua bisa bikin bumi di bawah kaki lu bergetar. Yang bikin kondisi ini makin gawat adalah laporan bahwa beberapa kapal selam itu dilaporkan sempat nyalain sistem komunikasi VLF mereka. Kenapa ini penting? Sistem ini dipakai buat tes koneksi bawah laut ke markas pusat di Moskow. Ini adalah sinyal serius. Karena sistem itu tuh cuma dinyalain kalau mereka lagi simulasi kondisi perang nuklir, di mana komunikasi biasa nggak akan bisa dipakai. Reaksi Amerika Serikat pun langsung keras banget. Pentagon buru-buru ngeluarin perintah ke US Navy buat nambah patroli di Atlantik Utara dan sekitar perairan Islandia. Bahkan, beberapa kapal destroyer canggih dengan sistem Aegis langsung dipindah posisi buat jaga jarak aman dari kemungkinan lintasan kapal selam Rusia. Satelit pengintai Amerika juga langsung fokus total ke area yang disebut Gyuk Gap, jalur laut sempit yang jadi gerbang masuk utama ke Atlantik. Kalau kapal selam Rusia berhasil lewat situ tanpa ketahuan, mereka bisa masuk ke Samudra Atlantik bagian tengah dan nyerang benua Amerika dari jarak aman. Itu skenario terburuk. Itu artinya kesiapan perang sudah meningkat di atas normal. Negara-negara kayak Norwegia, Inggris, dan Kanada buru-buru kirim kapal patroli dan pesawat anti kapal selam canggih P-8 Poseidon buat mantau pergerakan di bawah laut. Tapi lu tahu apa yang paling aneh dan bikin panik? Setelah seminggu operasi Besser-Bisseron itu dimulai, 2 dari 5 kapal selam Rusia itu dilaporkan menghilang total dari radar. Nggak ada sinyal, nggak ada jejak akustik. Itu artinya, mereka berhasil masuk ke mode siluman penuh. Sesuatu yang cuma bisa dilakuin kalau mereka udah turun ke kedalaman lebih dari 400 meter dan matiin semua sistem aktif. Dalam dunia perang bawah laut, menghilang kayak gitu tuh, ibarat jadi hantu. Lu tahu mereka ada di sana, tapi lu nggak bisa tahu di mana posisinya, dan itu yang bikin Pentagon makin ketar-ketir. Para analis khawatir kalau operasi ini bukan sekadar latihan, tapi tes respon NATO terhadap ancaman multifront, alias Rusia, lagi uji seberapa cepat Barat bisa bereaksi kalau ancaman nuklir muncul di 2 lokasi sekaligus, dari Eropa dan dari bawah laut. Semua langkah Rusia tuh nggak pernah random. Saat dunia lagi fokus total ke Timur Tengah dan Ukraina, mereka malah gerak di utara, di bawah laut yang dingin. Ini tuh kayak gerakan bidak catur yang tiba-tiba masuk ke wilayah lawan dari sisi yang nggak dijaga sama sekali. Dari kacamata politik, langkah ini adalah cara Rusia buat nunjukin ke dunia kalau mereka masih pemain utama di panggung global. Mereka mau bilang, kami bukan cuma negara yang lagi perang dan kelelahan. Kami masih punya kekuatan yang bisa bikin Amerika kehilangan tidur. Dan jelas, operasi ini berhasil bikin Barat panik tanpa harus ngeluarin biaya perang darat yang mahal. Sementara itu di Tokyo, Jepang langsung siaga tinggi. Lu bayangin aja, posisi kapal selam Rusia yang terakhir kelihatan tuh dekat banget sama Pulau Hokkaido. Jepang tahu banget apa artinya itu. Rudal Bulava yang dibawa kapal kelas Bori bisa dengan mudah nyerang pangkalan militer Amerika di Jepang dalam waktu kurang dari 10 menit. Makanya, Perdana Menteri Jepang langsung nelepon Washington, minta koordinasi darurat dan penjelasan yang pasti. Di sisi lain, media Jepang mulai ramai bahas isi dokumen strategi pertahanan baru mereka, yang isinya secara halus menyebut adanya ancaman bawah laut dari utara. Mereka nggak nyebut nama Rusia, tapi semua orang tahu arah kalimat itu kemana.
Jepang sekarang ngerasa kayak diapit dua kekuatan nuklir besar, Rusia dari utara dan Cina dari barat daya. Buat negara yang punya trauma Perang Dunia Kedua, kondisi ini bukan hal kecil. Mereka ngerasa kayak lagi duduk di atas bom waktu. Di sisi Atlantik, Eropa juga nggak bisa tidur tenang. Norwegia, Inggris, dan Jerman langsung nambahin kapal pengintai buat patroli di laut. Tapi, reaksi paling keras datang dari London. Inggris ngeluarin pernyataan resmi lewat Kementerian Pertahanan. Bilang kalau aktivitas bawah laut Rusia itu udah sangat mengkhawatirkan dan bisa dianggap ancaman langsung terhadap stabilitas wilayah Atlantik. Tapi lucunya, di saat politikus Inggris berapi-api ngomong di media, para analis militer di belakang layar justru bilang hal yang sebaliknya. Mereka bisik-bisik kalau Inggris sebenarnya ketakutan karena mereka udah nggak bisa ngimbangi kemampuan kapal selam Rusia. Lu bayangin, teknologi sonar dan sistem siluman kapal Rusia tuh udah jauh banget berkembang sejak 2018. Bahkan kapal selam canggih kayak HMS Astute aja butuh bantuan drone laut buat ngelacak pergerakan kapal kelas Yasen. Jadi, ini kayak Rusia lagi pamer kalau mereka udah berhasil menghilang dari radar dunia barat secara harfiah. Nah, efek dari semua drama bawah laut ini nggak cuma di level militer atau politik doang, tapi langsung kena ke ekonomi global. Begitu berita 5 kapal selam Rusia muncul ke permukaan, harga minyak dunia langsung naik signifikan. Logikanya simpel, kalau Rusia lagi unjuk kekuatan di laut, itu berarti jalur perdagangan global, terutama di Samudra Arktik dan Pasifik, bisa kena dampak. Negara-negara pengimpor energi dari Asia Timur langsung panik, karena kalau ada eskalasi, pengiriman energi dari Timur Tengah dan Eropa bisa terganggu. Dan lu tahu kan, begitu harga energi naik, semua harga barang ikut naik. Jadi, meskipun Rusia nggak nembak satupun rudal, mereka udah berhasil ngeguncang ekonomi dunia cuma dengan cara ngedorong kapal mereka ke laut. Ini adalah senjata ekonomi yang dimainkan dengan sangat cerdas oleh Moskow. Yang bikin makin menarik, Rusia juga nggak sendirian dalam permainan ini. Lu pasti ingat kan, beberapa waktu lalu Cina dan Rusia sempat ngadain latihan gabungan di Laut Jepang. Nah, setelah operasi kapal selam ini mencuat, banyak analis militer percaya kalau langkah Rusia ini juga buat nguji seberapa siap sekutu-sekutu mereka di Asia Timur, terutama Cina. Bahkan ada spekulasi kalau sebagian operasi komunikasi bawah laut mereka pakai jaringan satelit milik Cina. Kalau ini beneran terjadi, artinya Rusia dan Cina lagi nyatuin sistem pertahanan bawah laut mereka. Dan itu langkah gila. Karena kalau dua kekuatan ini beneran kerja bareng di laut, posisi Amerika di Pasifik bisa langsung goyah dan mereka harus mikir keras buat menghadapin aliansi raksasa ini. Rusia lagi nunjukin kalau mereka punya dukungan strategis buat menghadapi tekanan dari barat. Tapi balik lagi ke inti masalahnya, kenapa Rusia pilih waktu sekarang buat unjuk gigi kayak gini? Jawabannya mungkin ada di medan perang, Ukraina. Karena di darat, mereka lagi ditekan habis-habisan oleh bantuan senjata canggih dari barat. Jadi, buat ngebalas tekanan itu, Rusia nunjukin kekuatannya di laut dan udara, di mana mereka masih dominan. Strateginya jelas banget, alihin fokus dunia dari Ukraina ke Atlantik Utara dan Pasifik, supaya NATO mulai kebagi perhatian dan sumber daya mereka. Dan sejauh ini, langkah itu berhasil. Gak sampai seminggu, fokus pemberitaan dunia yang tadinya soal garis depan Donetsk, tiba-tiba pindah total ke kapal selam yang hilang di Atlantik Utara. Dunia berubah arah cuma karena 5 kapal di bawah laut. Ini adalah permainan psikologis dan strategi global yang sangat dingin dan diperhitungkan matang-matang.